大家都用餐了吗？teman-teman sudah pada sarapan？今天早上吃些什么？teman-teman pagi ini sarapan apa？大家这个星期都过得好吗？Apa kabarnya nih teman-teman minggu ini？我希望大家都过得很顺利。好的，ada yang sudah respon ya？katanya 吃了。ada Amin, ada 菲菲呀，ada Wiriani 吃冷冻 sayur 呀，OK，好的，冷冻 sayur 因为没有中文的，所以还是说冷冻 sayur 比较好。Ibu Rina 吃布丁，好的，nasi goreng 呀，炒饭还没吉丽娜还没，那就先吃吧。makan dulu ya, oke，牛奶喝牛奶菲菲 kalau 牛奶 kita pakainya minum ya，喝牛奶。好的，Ibu Lily 吃水果。好的，kue mangkok，kue mangkok 应该可以说，糕点糕点糕点 itu sebenarnya kue basah secara umum ya，蛋糕的糕，点心的点。好，再来呢，我们看一下，谢谢大家的反应，Thank you ya buat responnya sudah apa ketik di chat room。我们看一下上星期我们到哪了？Kita coba lihat ya, minggu lalu kita sampai mana? Sambil saya share bahan. Oke. 我们看一下上星期是到哪儿了？Nanti saya share bahan dulu. Saya tulisin 糕点。糕点 itu sebenarnya secara umum ya. 如果要找一下它的那个 kue mangkok，比如说中国有吗？中国好像没有，中国有馒头，馒头teman-teman tahu ya bakpao putih yang enggak ada isinya，nah itu 他们有。然后中国也有什么早上的他们大部分是吃鸡蛋ya rata-rata mereka mantau apa bakpao yang tadi yang enggak ada isinya mantau ya kita juga ada di sini terus biasanya 鸡蛋 telur ya rata-rata mereka begitu atau zhou bubur. OK，好我看一下上星期到哪？16课已经结束了是吧？现在是17课，第17课的15页，lesson 17 halaman 15。OK，好，谢谢同学们的反应。Ya, thank you buat responnya. Kita sudah sampai ke lesson 17 permulaan ya. 好的，我们看一下，十几页，15, 15 ya. Ya, mereka punya kebiasaan memang sedikit berbeda ya. Mereka rata-rata pagi 不吃甜的 ya, 早上不吃甜的 rata-rata ya. Yang saya tahu malah banyakan seperti telur ya, 鸡蛋，然后馒头，还有tadi ada yang bilang ubi bakar ya, 番薯，很多makannya seperti itu ya, yang dikukus。好，刚才我说的是糕点呀，糕点 itu sebenarnya aneka kue basah gitu ya，像我们印尼有很多，对不对？我们说糕，蛋糕的糕，点是点心的点，糕点。Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, oh 我吃糕点，berarti segala macam jenis kue basah ya，糕点。好的，silakan yang mau dicatat ini artinya segala macam kue basah ya secara umum. Oke, 好了吗？Kalau sudah，所以第17课我们还没开始，对吧？Jadi lesson 17 kita masih belum mulai apa-apa，对吗？对，好的，belum mulai ya。好，那我们就来看一下生词。Kita lihat dulu kosakata。
大家可以看一下生词17页的生词 halaman 17. Teman-teman boleh buka di modulnya. 先听我念一遍. Dengerin saya baca 1 kali. Nanti kita akan latihan baca ya. Oke, 生词 CI ya. Jadi bahasa Mandarin dia ada spesialnya kalau CI itu nggak bunyi I, tapi bunyi E. Nah, itu juga nggak ada lambangnya. Jadi teman-teman kalau memang sulit menghafal, kopas ya. Saya cuma bisa kasih satu lagi cara, yaitu kopas. Jadi begitu teman-teman bisa baca shengci, maka CI nanti ketemu nih pinim-pinim ada CI, silakan dikopas. Tinggal sesuaikan sama nada ya. Oke, shengci, ci nada 2ya. 正在一直以来一直以来到好奇好奇主要概念未雨绸缪基本转移风险经济疾病比如事故造成损失应该策划层次氛围医疗险重疾险寿险初次. Nah, ini ketemu CI ya. Tapi CI-nya ada 4. Jadi teman-teman kalau misalnya aduh susah ya CI, gimana ya? Nah, kalau gitu kan atas bisa baca dengan benar. Misalnya shengci, oh, ci nada 2. Berarti nada satunya gimana? Ci nada 2. Ci 3. Nada 4 ci. Jadi baca chu ci harusnya sih bisa lebih mantap ya. Chu ci. 次nada 4. OK, 再来根据不过个人咨询。Nah, kalau ZI tadi kan CI ya, teman-teman mungkin masih hafal. C itu adalah bacanya CH, jadi ada angin, tapi I-nya bunyi E ya, tadi 初次. Terus kalau ZI itu bunyi C, tidak ada angin ya. Terus I-nya sama, bunyi E. Jadi nada 1 dia ya. 咨询. Kalau X U mulutnya setengah bulat ya. 咨询. 专业顾问100%产品karena 3 jadi depannya jadi nada 2 ya. 产品用处对找同意 TH ya teman-teman ya. 同意说法好，再来一遍 sekali lagi ya. 生词正在一直以来到好奇主要概念未雨绸缪基本转移风险经济疾病. Kalau JI ya, ini ketemu nomor 12 kan ada 经济. Ya, kalau J bunyinya C.
cuman I-nya tetap I. Jadi kalau J ketemu I bunyinya cici, kayak cici, koko cici ya. Jadi cingci. Nah, kalau ada 13 sama, cuman ada dua, J-nya ada dua. Jadi jiping, jiping. 14, 比如事故造成损失. Saya pernah kasih tahu ya UN ya. Jadi UN itu bacanya kalau mau bagus sebenarnya dia ada UEN. Suan UEN ya. Jadi 损失应该策划. 19 tolong bantu revisi. HUA ada 4 ya. Huruf ini dia punya 2 cara baca. Bisa dibaca nada 2, bisa dibaca nada 4. Tapi artinya berbeda ya. Nah, untuk kosakata ini silakan teman-teman ganti hua. HUA nada 4 ya. Silakan direvisi. 策划. 再来20, 20, 层次. Nah, ketemu lagi J. Pokoknya J itu bacanya CH ya, ada angin. 层次. C nada 4 ya. 层次. 21, 分为医疗险重疾险寿险初次根据不过个人咨询专业. Oke, kita lanjut berikutnya. 顾问 4 ya. 顾问100%产品用处对找同意说法 Oke, 好，我们来练习一下. Kita coba latihan membaca pronunciation dan juga nada. 我看一下同学们谁举手了啊 ？Oke, ada Ibu Nana. Saya unmute ya, Ibu. 早上好，老师。早上好请您念一下第1到第5. Silakan Ibu. 1、2、3。正在一直以来到好奇主要。好，都对了，很好，很棒，谢谢您，一步，再见。对，谢谢老师。不客气，再见。saya lanjut berikutnya, Ibu Rita. 早上好，老师。早上好，请您念一下第6到第10 6 sampai 10, silakan. 好，概念 Kainya 4 ya. Kainya. ，Oke. Terus? 未雨绸缪。未雨绸缪. Boleh sekali lagi? 未雨绸缪。CH ya, jadi anginnya lebih kencang. 绸缪. Yes. 基本ada berapa? 3 ya. Berarti 基本 ya. 基本. Oke, 10. 转移。好. 转移。转移-nya benar ya. Nomor 9 boleh sekali lagi? 基本。好. Nomor 7. 未雨绸缪。雨-nya bacanya 雨.
呀，未雨绸缪。未雨绸缪。好，很好，谢谢您，加油加油，很好，谢谢再见，老师。不客气。再来 kita lanjut berikutnya. Oke, Ibu Rita, Ibu Lili. Oke, saya unmute ya Ibu. 老师早上好。早上好，请您念一下11到15，silakan Ibu. 好， 1、2、3。风险、经济、疾病，比如事故。好，很好，都很棒啊，谢谢您，很好，谢谢老师。不客气。再来是 Ibu Rinawati, saya unmute ya Ibu. 你好，早上好，老师。早上好，请您念一下16到20，16 sampai 20，silakan. 1、2、3。早晨，造成，造样造成损失，损失损失，不是损失，损失，损失，损nya biasa aja, 损失损失。 yes, oke, 18. 应该策划，策划呀策划，策划，好，策划，层次，层次，对，层次。17 boleh sekali lagi Ibu. 损失，不是 C， 失，损失， ya, kalau 损 SHI 失 itu 失 ya, ，ya， 损失。16 boleh sekali lagi. 16，造成，造成，很好，谢谢您，再见。不客气，再来是Ibu Feliana, saya unmute ya. 老师早上好。早上好，请您念一下21到25，21 sampai 25，silakan Ibu. 分为嗯医疗险、中级险、寿险。寿险，jadi险nya agak diayun ya karena dia nada 3. Boleh sekali lagi, 医疗险。医疗险、 Oke, 23. 中级险、很好，24. 寿险、寿 kebalik OU. 寿险。对，寿险 betul bahasa Mandarin ada SHUO, ada SHOO ya. Kadang-kadang suka kebalik. 寿险 boleh 24 sekali lagi Ibu. kebalik. 寿险，寿 masih kebalik. 寿 O 寿险，寿险好。险，出资， nya nada 出资， nada 4 ya Bu ya. Jadi ditekan 初次。出资，初次 24 boleh sekali lagi Ibu. 寿险，好25. 出资，很好，次 tekan nada 4. 初次次这ya 初次ya. 25 boleh sekali lagi Ibu. 出这，很好，谢谢您，再见。谢老师。不客气。再来 kita lanjut Ibu Winnie. Ibu Winnie saya unmute. 老师早上好。早上好，早上好。请您念一下26到30，26 sampai 30, silakan. 根据，根据，根据， nya nada 4 ya. 根据。Oke, 27. 不过， punya karena dia kuo nada 4, jadi punya berubah jadi nada 2 ya. 不过， 不过， 好，28. 个人， 人nada 2, 个人。个人 Oke, 29. 资讯，
zi satu ya, zi xun 咨询 30. 专业 好, 26 boleh sekali lagi Ibu. 根据 好, 28. 个人 好, 27. 不过 29. 资讯 咨询 咨询 询 询 ya xunnya ada 2. Boleh sekali lagi 29. 咨询。很好，谢谢您，再见。谢谢老师，再见。再见，不客气。Saya lanjut berikutnya Pak Amin. Ya, 早上好，老师。早上好，silakan Pak dari 31 sampai 38. 1、2、3。顾问%产品用处用处。用处哦， Ya. 用处。用处 Pendek ya, dia sebenarnya ada 4, cuma dibaca ada 5 ya. 用处。OK. 对，对，好。找同意 Mm-mm. 说法 Kebalik, 说 uo. 说法 Ya. Ya, bahasa Mandarin ada ou sama uo ya. 说法。说法。说法好。谢谢您，把阿敏很好，很棒。谢谢老师。不客气，再见。Oke, 同学们 kita sampai sini dulu. Bagus-bagus ya semuanya ya, tidak banyak yang saya revisi. Berarti untuk basic nada sama pronunciation-nya sudah lulus ya teman-teman ya. Oke, tinggal teman-teman perlu mereview sama mengingat patokan-patokan yang ada. 好，那我们看一下生词的意思. Kita lihat arti dari kosakata kita untuk lesson 17 ya. Nanti ada waktu kita boleh lihat kepada 绘画 conversation ya. Oke, 大家看一下生词正在 itu sedang ya. Teman-teman kita udah belajar dulu 在 ya. Terus kita lengkapnya adalah 正在. Nah, saya pernah cerita ya mungkin di kelas hari Jumat kayaknya. Jadi ada murid anak kecil yang bertanya, "Laoshi, bukannya 在 sedang, 在 yang ini ya, teman-teman." Sebentar. Kan simpelnya ini, 我在教书, misalnya saya sedang ngajar, 我在吃饭, 我在看电视, sedang. Nah, terus ketika dia pelajari tentang 正在, kenapa ya muncul lagi 正在 artinya sedang. Jadi 正在 itu lengkapnya, biasanya disingkat orang 在 untuk kalimat yang biasa-biasa. Tapi bedanya apa kalau pakai 正在? Biasanya kita mau nekanin bahwa sedang berlangsung. Ya, jadi penekanan bahasa sih sebenarnya ya, lebih ke expression. Jadi 正在 itu artinya sedang. 他正在里面吃饭. Berarti pas saya ketemu teman-teman, orangnya misalnya saya bilang panjang lagi makan di dalam. Nah, berarti kan on progress lagi makan. Saya pas keluar ketemu teman-teman, saya bilang, panjang, 正在里面吃饭. Sedang di dalam makan ya, sedang makan di dalam ya. Oke. 再来是我正在打电话, 对不起. 对, benar. Saya sedang nelpon ya, jadi sorry ya gitu ya. Kita benar-benar mau nekanin bahwa sedang berlangsung. Tapi kalau 在 yang biasa-biasa gitu ya, misalnya, 昨天你来的时候我在洗澡. Misalnya contoh ya, kita mau bilang, kemarin pada saat kamu datang, saya sedang mandi. Ya udah itu berita gitu ya. Kalimat berita yang menyatakan sedang, tapi sedangnya mungkin udah kemarin gitu. Kayak gitu sih ya teman-teman. Oke, saya lagi nomor 2, 一直以来, selama ini. Ini satu frase, 一直以来. 一直 itu artinya terus. 一直以来 jadi satu frase artinya selama ini. 我一直以来比如说我一直以来都不吃早餐. Artinya apa? Teman-teman izinkan saya untuk ganti file. Teman-teman boleh lihat ke materi masing-masing ya untuk kosakatanya. 我一直以来都不吃早餐. Artinya
Ya, saya selama ini tidak sarapan. Artinya memang punya kebiasaan tidak sarapan. Ya, jadi ada orang-orang tertentu memang dia nggak sarapan ya. Ada orang tertentu memang makan malam dia udah nggak makan. Nah, itu namanya kita boleh bilang selama ini ya. Berarti dari satu jangka waktu dari dulu sampai sekarang. 我一直以来都不吃早餐. Berarti dia punya kebiasaan. 我们说不吃早餐, tidak makan sarapan pagi. Ya, ada orang-orang tertentu begitu ya, dia cuma makan siang doang. 我一直以来都不吃早餐. 一直以来 dia adalah selama ini ya. Oke, 我们再看一下 kosakata nomor 3. 等一下。Tau, oke. Tau ini di sini artinya berkebalikan. Biasanya ada kalimat depan yang menyatakan apa, terus baru kalimat berikutnya misalnya, oh saya berkebalikannya bla 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 gitu ya. Misalnya, 你很喜欢 ya. 你很喜欢看韩剧。我倒不喜欢。Lalu boleh nggak saya nggak pakai tau berkebalikan? Boleh aja sih, boleh. Yang penting kan artinya memang sama. Cuma lebih penekanan bahwa oh ya kalau saya kebalikannya malah nggak suka gitu ya ekspresinya. Jadi 你很喜欢看韩剧，韩剧是什么？ Ayo review kosakata. Ya drama Korea ya. Misalnya kamu suka drama Korea ya? Kalau saya malah kebalikannya nggak suka. Nah, kalau bahasa Indonesia ngomongnya gitu ya. Nah, bahasa Mandarinnya kita boleh kasih satu kata tau. 我倒不喜欢. Saya malah nggak suka gitu ya. Berkebalikannya nggak suka. Itu maksud saya ya. Jadi kalau misalnya ada orang suka makan apa, terus teman-teman bilang, oh ya, saya malah nggak suka loh. Nah, berarti teman-teman boleh tambahkan tau. 我倒不喜欢. Misalnya contoh ya. Cukup tidak usah diomongin lengkap karena di atasnya sudah cukup jelas ya. 你很喜欢看韩剧，我倒不喜欢. Kalau saya malah kebalikannya nggak suka. Misalnya contoh ya. Oke, tau. Nah, tau ini dengan huruf Mandarin yang sama. Kalau teman-teman mungkin nanti di konteks lain ketemu tau cha itu artinya tuang teh ya. Jadi kalau kita ada tamu ke rumah, mungkin orang tua kita bilang, 倒杯茶有没有？大家有没有听过倒杯茶？ Ini cara ngomongnya. 倒茶 tuang teh. 倒杯茶 tuang segelas teh. P-nya adalah kata satuan untuk segelas ya. 倒杯茶 tuang segelas teh. Nggak pakai i. Kadang-kadang di konteks kayak gini mereka i-nya dihilangkan ya. Jadi biar nggak terlalu panjang. 倒杯茶，叔叔来了，倒杯茶给他，倒杯茶tuangkan segelas teh dengan huruf Mandarin yang sama ya. Jadi dia bisa artinya kebalikan, bisa artinya menuangkan. Mungkin teman-teman punya imajinasi menuangkan itu kan walaupun nggak kebalik 100% ya. Jadi tapi nuang ya. Jadi kebayangkan ya maksudnya si tekonya jadi balik. Ya, semoga membantu ya dapat dua kosakata dengan konteks yang berbeda. Oke, 再来是我们再看一下第4 nomor 4. Silakan di screenshot. Saya mau ganti halaman. 好奇ini adalah penasaran. Ya, kosakata baru 好奇 penasaran. 好了吗？ Yang lain? Saya lanjut dulu ya. 好奇. Teman-teman mungkin kemarin-kemarin kita ada dikte gitu ya. Sudah mulai mengenal huruf Mandarin hao. Ini di sini kok bacanya hao gitu ya. Nah, jadi
dia ada frase-frase tertentu sih. Walaupun nanti misalnya udah full huruf Mandarin, teman-teman nggak ada pakai pinyin lagi. Begitu nanti ketemu ada kosakata misalnya begini. Nah, ini tetap harus dibaca hao qi, nggak ada hao qi ya, adanya hao qi. Hao qi yang tadi saya bilang penasaran. Jadi dia ada kata-kata tertentu yang dia perlu si hao ini harus baca nada 4 hao. Dia punya 2 cara baca. Kayak teman-teman dulu belajar ai hao. Apa itu ai hao? Hobi ya. Ini kalau teman-teman lihat huruf Mandarinnya ini juga, tapi dia harus dibaca nada 4 seperti itu. Nah, qi ini berasal dari kata qi guai. Apa itu qi guai? Aneh ya. Karena aneh atau sesuatu di luar dari kebiasaan, makanya kita penasaran ya. Hao qi. 再来hao dia dipakai ada apa? Misalnya nanti ya ketemu satu huruf Mandarin gitu ya. Huruf ini, misalnya nanti udah kenal huruf Mandarin gitu ya, huruf Hanzi. Nah, untuk barusan saya tulis, ini bisa dibaca hao chi, bisa dibaca hao chi. Terus kapan ya dibaca hao chi, kapan dibaca hao chi? Tergantung kalimat depan ya. Oke, kalau misalnya kalimatnya adalah contoh ya. 我很 好吃 ini sedap, enak gitu ya, lezat. Saya rasa udah pada tahu. Tapi kalau 好吃 itu artinya hobi makan. Hobi makan ya suka kuliner lah semacam itu ya. 好吃 hobi makan atau suka kuliner. Nah, kalau misalnya kalimatnya itu adalah seperti ini, 我很 wo sama hen, terus ini harus dibaca gitu ya dengan huruf Mandarin yang sama teman-teman. Maka teman-teman akan membacanya dengan yang mana? Yang atas apa yang bawah? Huruf Mandarinnya sama teman-teman ya. Nah, kalau gitu teman-teman perlu sesuaikan dengan konteks, maka perlu dibaca hao chi, artinya saya sangat hobi makan. Ya, yang atas ya. 谢谢同学们. Saya sangat hobi makan gitu ya. Ada orang kan memang hobi gitu ya. Nah, saya sangat hobi makan, jadi suka hunting makanan kemana-mana gitu. Namanya 我很好吃. Seperti itu. Tapi kalau misalnya contoh 今天的午餐很今天的午餐很 ya, 很好吃 ya. 今天的午餐 artinya makan siang hari ini sangat enak. Mungkin teman-teman dijamu sama siapa, jadi teman-teman bilang, wah, 今天的午餐很好吃. Makan siang hari ini sangat enak. Jadi silakan sesuaikan dengan konteks. Huruf Mandarinnya sama ya. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan konteks kalimat. Maksud saya ya, dia bisa kalau artinya hobi makan, dia harus dibaca hao chi. Tapi kalau enak, lezat, kita bacanya hao chi ya. Halo Ma, silakan dicatat dulu ya. Jadi hao chi itu sering banget muncul di kosakata sehari-hari ya. Biasanya hobi kuliner itu salah satu topik yang bisa nyambung ke siapa saja ya. Rata-rata orang boleh dikatakan makan itu ya bisa jadi topik yang menarik. Hao chi. Halo Ma, silakan ya di screenshot dulu. Jadi teman-teman hari ini mengenal hao yang dulu kita tahu artinya ni hao, lao shi hao, ni hao ma. Ternyata dia punya cara baca lagi nada 4 ya, hao. Teman-teman satu kosakata ya, kebetulan keingat. Hao dong.
Hao ini sebenarnya sesuatu yang kesukaan, hobi. Dia misalnya dia gabung sama kosakata hao tong. Hao tong. Nah, kalau teman-teman misalnya ketemu kosakata hao tong, tong ini gerak, bergerak, ya. Kita udah belajar bergerak. Kalau gitu hao tong kira-kira kan tadi hao chi, hobi makan. Hao qi, penasaran gitu ya. Merasa aneh jadi pengen ini, penasaran. Nah, hao tong itu artinya hobi gerak, nggak bisa diam. Hao tong. Biasanya anak kecil ya kita bilang duduknya nggak sampai 2 menit itu udah berdiri ya, mungkin sampai nggak semenit aja nggak sampai udah berdiri lagi, itu namanya hao tong ya. Aktif boleh atau hobi gerak ya, seperti itu. Hao tong, hao chi harus dibaca hao. Kalau hobi olahraga enggak Bu. Bukan. Ini hao tong itu maksudnya kayak anak kecil ya. Kita suruh duduk 5 menit itu kayaknya nggak bisa deh ya. Misalnya ada begitu kan anak kecil, kayaknya dia begitu duduk langsung berdiri. Nah, terus kemana-mana setiap saat itu. Iya, nggak bisa diam. Namanya hao tong. Seperti itu ya. Kalau hiperaktif, bukan Pak. Ini hao tong sebenarnya memang salah satu sifat alami anak ya. Kalau hiperaktif beda cerita. Itu nanti konteksnya sama dokter ya. Kalau ini enggak. Hao tong itu maksudnya memang dia lebih suka bergerak dibandingkan anak-anak yang mungkin dia lebih diam. Seperti itu. Tapi bukan hiperaktif ya. Hiperaktif beda cerita lagi. Itu ada beberapa konteks kondisi-kondisi tertentu ya. Oke. Hao tong. 再来是 kita lanjut nomor 5, 主要itu utama ya, 主要. Mungkin kita dulu pernah belajar ya, atau saya lupa. 主要 ini adalah apa ya? Misalnya contoh kita bilang 主人 itu adalah tuan rumah atau yang punya atau majikan, itu namanya 主人. Jadi 主要 itu adalah satu esensi penting, makanya 主要 disebut utama ya. 主要的比如说主要的原因是什么 reason ya, alasan. 主要的原因 alasan utama, saya belajar bahasa Mandarin adalah bla 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 bla, misalnya ya. 我主要的原因是 misalnya 要跟中国人做生意 gitu ya. 我学习汉语主要的原因 alasan utama saya belajar bahasa Mandarin adalah misalnya 要跟中国人做生意 misalnya ya, mau berbisnis dengan orang China 主要。再来是 kita lanjut nomor 6 ya. 概念 ini adalah konsep ya, 概念. 概 kalau teman-teman tanya saya, 老师概 itu dari apa? 概 itu dari 大概 adalah kira-kira ya, 大概 kira-kira. Jadi sebentar, 概念. 概 dari 大概. Kita udah belajar 大概. Kira-kira. 念 ini adalah 念头. 念头 ini apa? Ide atau buah pikiran. Itu namanya 念头. 概念 jadi konsep. Buah pikiran yang kira-kira dari seseorang, dari sesuatu, itu namanya konsep ya, 概念. 大概学过了吗? Sudah pernah? Kira-kira, 概. 大概有3年了, sudah ya? Oke, 好. Sudah banyak kosakata yang kita pelajari ya. Saya rasa ada ribuan kayaknya. Ada teman-teman yang mungkin rajin catat ya, boleh dihitung-hitung kira-kira berapa banyak kosakata yang sudah dipelajari. Oke,
再来是 konsep ya, oke. Kemudian kita lanjut ke 第7 nomor 7. 未雨绸缪，未雨绸缪 itu artinya sedia payung sebelum hujan. Ini satu frase. Saya boleh ganti halaman, silakan. Sudah di screenshot kah? Oke, sudah ya. Oke, kita lanjut. 未雨绸缪，未 itu artinya sebelum ya. 我们看一下未。未婚妻未 tadi sebelum, 婚是结婚 menikah, 妻是妻子 istri. Jadi 未婚妻 adalah calon istri. Kalau gitu yang cowok namanya 未婚夫, calon suami. Dia pakai kata wei. Wei itu artinya sebelum gitu ya, sebelum menikah jadi suami. Nah, maksudnya disebut calon suami ya. Ini saya kasih lengkap cowok dan cewek. Nah, terus kita ada bilang wei lai. Apa itu wei lai? Masa depan yang akan datang. Masa depan atau yang akan datang. Wei lai. Lai-nya lai datang ya, wei lai, wei berarti sebelum kedatangan gitu ya, berarti masa depan. Wei itu sebelum. Nah, wei yu sebelum hujan. Nah, kita lihat dulu chou mou. Chou mou dia satu istilah yang jarang kepake. Biasanya pasangannya sama wei yu chou mou, dipakai di sini doang ya. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya saya chou mou itu sebenarnya apa? Chomo sebenarnya artinya kalau di buku kan siap sedia. Itu adalah arti yang sudah berkembang sekarang. Nah, arti sebenarnya si chomo, teman-teman boleh lihat ya. Sampingnya si chou itu kayak gini, benar nggak? Ini sebenarnya adalah se. Se itu adalah serat-serat benang. Sorry ya, saya nggak pintar gambar. Se itu artinya serat-serat benang. Nah, terus saya mau cerita kenapa si asal muasal si chomo. Teman-teman tahu orang-orang zaman dulu daun jendelanya itu dari jerami-jerami kering yang dianyam rapat. 我不知道是什么名字 gitu ya. Saya nggak tahu namanya apa, tapi teman-teman kalau lihat film-film zaman dulu kan dia begitu tutupin jendela itu bikinnya dari jerami-jerami kering yang dianyam gitu supaya rapat, benar nggak? Bukan dari kaca ya. Kalau zaman sekarang kan pakainya bahannya kaca. Tahu mah? Kalau ada nonton film zaman dulu baru bisa kebayang ya. Kalau nggak pernah nonton mungkin agak sulit. Rumah-rumah dari jerami-jerami. Nah, mereka itu jadi gini, kalau misalnya kenapa si Wei Yu Chou Mo ini keluar? Jadi dulu itu orang itu bikin dulu daun jendelanya sebelum hujan. Jangan sampai udah hujan baru bikin daun jendela ya, udah kehujanan ya, nggak keburu. Itu maksudnya ya, Chou Mo. Nah, jadi apa namanya? Kenapa disebut siap sedia? Ini jadi satu istilah. Oh, orang-orang itu anyam dulu daun jendela supaya nanti pas hujan itu memang udah siap sedia ya, daun jendelanya udah memang bisa ditutup rapat, nggak kehujanan gitu maksudnya. Makanya disebut siap sedia. Chomo hanya dipakai pasangannya sama wei yu chomo seperti itu. Nah, kalau chou masih kepake di tempat lain, misalnya si chou, 这个就是si, sorry ya, tadi saya lupa kasih pinyin. Si chou adalah sutra. Nah, mungkin dengan begini teman-teman paham, oh iya ya, serat-serat benang yang dibikin dari silk gitu ya, itu namanya si chou sutra, salah satu kain yang sangat mahal. Teman-teman juga tahu ya kalau belajar sejarah ada jalur sutra, itu namanya si chou zhilu, 就是这个si chou sutra ya. Dari chou mo, teman-teman bisa lihat kalau yang berkaitan dengan menjahit benang, kain,
Rata-rata dia ada sampingnya unsurnya ini. Rata-rata, tapi nggak 100% ya teman-teman ya. Seperti itu. Sichou Sutra. Yang penting teman-teman hafal yang nomor 7 ya. Choumou, weiyu choumou artinya siap payung sebelum hujan. Sudah? Kalau sudah, saya boleh lanjut ke nomor 9. Sichou Zhilu. Ada zhi, dia butuh apa? Satu. Ini off. Zhi itu off ya. Sichou Zhilu. Sichou Zhilu. Zhi ini adalah off. Off-nya bahasa Inggris. Bahasa Indonesia ada nggak ya? Jadi the root of silk ya. Gitu ya. Silk of the root. Gitu kah? Ya, Sichou Zhilu, Jalur Sutra. Ini kalau belajar sejarah pasti kita masih pada ingat ya, Jalur Sutra yang biasanya menghubungkannya ke China ya. Makanya Sichou terkenal banget dari China. Sichou Zhilu. Chou adalah sutra, Ibu. Chou yang saya bahas di nomor 8, Chou Mou de Chou, sutra. Sichou Zhilu. Lu jalan yang biasa kita pelajari ya, Zhou lu de lu, jalan. Kalau ke China biasanya orang-orang kadang-kadang berburu sutra yang asli ya. Nah, itu namanya sichou. 我要买真的sichou sichou sutra asli. 好了吗？ Iya, nggak apa-apa Ibu Mimi ya. Lagi bahas yang nomor 8, saya bilang Chomo itu jarang kepake sehari-hari, dia cuma pasangannya sama Wei Chomo. Nah, cuman Chou-nya yang kepake untuk yang hal lain ya. Oke, 好，谢谢同学们. Kita lanjut dulu ya. Oke, nomor 9 berarti. 基本 itu adalah basic ya. Basic ini boleh kita bilang misalnya basic untuk level apa namanya, misalnya level bahasa Mandarin, level belajar boleh, bisa juga basic sebagai perilaku. Jadi dia basic secara umum sih teman-teman ya. Misalnya nih, 应该做基本的工作. Kalau misal orang bilang gitu ya, 你应该做基本的工作 berarti kamu perlu kerjakan kerjaan yang basic. Kerjaan yang basic itu adalah yang menjadi job desk-nya pekerjaan Anda gitu ya. Misalnya contoh pekerjaan Anda adalah pembukuan. Nah, basicnya apa? Saya rasa ada standar ya semua profesi. Kira-kira seperti itu. Itu namanya 基本. Ini di konteks pekerjaan. Tapi kalau misalnya teman-teman bilang, 老师我学了2年的基本汉语. Kalau di sini berarti konteksnya adalah basic untuk sebuah bahasa gitu ya, sebuah pembelajaran. 我学了2年的基本汉语 berarti saya belajar 2 tahun bahasa Mandarin basic. Ya, seperti itu. Kayak teman-teman kita kelas yang ini sebenarnya panjang lebih tekankan memang basic doang ya. Berharap teman-teman mungkin udah punya basic, bisa melanjut lagi gitu ya. Kita bisa melanjut ke jenjang yang lebih bagus. Jadi teman-teman benar-benar bisa berkembang tiada batas gitu ya. Sebenarnya tujuan pertamanya begitu. Makanya dimulai dari pinyin, terus kita nggak banyak huruf Mandarin. Kenapa? Karena mengingat banyak juga orang benar-benar join dari nol. Kayak gitu ya. Oke, 我学了2年的基本汉语. Saya belajar 2 tahun Mandarin yang level basic itu maksudnya ya, 基本.
OK，再来是，大家可以看一下 nomor 10 ya. Nomor 10 转移，转移 itu mengalihkan, memindahkan boleh ya, 转移。比如说我们可以说 contoh ya. Sorry. 别转移目标，集中精神。精神 OK， 别转移，转移tadi mengalihkan atau memindahkan. 别nya jangan ya. Mubao ini sebenarnya target. Kita boleh bilang fokus ya. Jadi target atau fokus. Terus jijung memusatkan. Jingsen ini adalah jingsen bisa artinya semangat. Di sini bisa artinya energi. Jingsen bisa semangat, bisa energi ya. Di sini lebih cocok dia diartikan sebagai energi. Fokusnya kita gitu ya, energi. Kayak saya misalnya ngajarin teman-teman untuk misalnya contoh lah, ini lagi bahas tentang kosakata yang di sini. Jadi saya minta teman-teman fokus sama kosakata yang di sini, tidak melebar kemana-mana. Maka saya akan bilang, 同学们，请大家别转移目标，集中精神。我们先把这些生词解释完，才来讲别的ya. Misalnya kita jangan alihkan fokus, pusatkan energi untuk kosakata yang ini. Nanti selesai baru kita bahas yang lain. Contoh, ini boleh dipakai umum. Contoh itu. Terus misalnya contoh teman-teman belajar meditasi gitu ya. Nah itu kan biasanya ada guru meditasinya yang bantu teman-teman untuk fokus gitu ya. Masa fokus, jangan alihkan kemana-mana. Itu namanya gitu ya. 别转移目标，集中精神。目标itu fokus, target. Seperti itu. 转移。转移saya kebetulan ingat ya, kalau orang-orang kan ada yang suka mengalihkan pembicaraan, ya nggak? Nah, teman-teman boleh pakai sehari-hari ya. 别转移话题, jangan alihkan topik pembicaraan. Itu kepake ya. Ada orang-orang tertentu kan dia suka, kita lagi bahas A, dia suka memindahkan topik, benar nggak? Memindahkan topik, nggak tahu dia nggak suka atau dia memang nggak mau dibahas, 我不知道 ya. Itu kita boleh pakai 转移 ya. 别转移话题，我在讲misalnya saya sedang ngomong ini gitu ya. Misalnya teman-teman tegas ya. 别转移话题，我正在讲工作的事，saya sedang ngomong hal tentang pekerjaan. Ya, oke. Boleh teman-teman pakai 转移。他喜欢转移话题, berarti dia suka mengalihkan topik pembicaraan ya. 转移 tadi mengalihkan ya, teman-teman boleh catat. 话, 说话的话, 题 masih ingat nggak? 题目, topik. Kita udah belajar di beberapa lesson yang lalu ya, topik seminar ya. 话题 ini adalah topik pembicaraan. Ya, yang ini saya pikir teman-teman sehari-hari kepake ya. Oke, 别转移话题, jangan mengalihkan topik pembicaraan. Oke, silakan di screenshot. 转移. Halo, Oke, saya lanjut ya. 风险ini adalah resiko. 风 angin. 险 ini dari 危险. Cuman saya nggak tahu 为什么 resiko disebut 风险. Ini udah kosakata dari sananya gitu ya. Mungkin resiko ada hubungannya sama angin ya. Ditiup-tiup sama angin berbahaya gitu ya. 风险. Oke, Ibu Cindra, halaman sebelumnya. Silakan. Ya, jadi 风险是 resiko ya. 有很大的风险, ada resiko yang sangat besar ya. 比如说来路不明的投资
投资 itu adalah investasi. Investasi yang tidak jelas asal usulnya itu有很大的风险, ada resiko yang sangat besar. Ya, saya rasa teman-teman banyak dengar ya. Saya nggak sebutin merek, yaitu ya perlu teman-teman pahami dan apa ya, perlu teman-teman cari tahu asal usul investasi ya. Kalau menawarin benefit sih saya rasa ngomong-ngomong doang bisa gitu ya. Oke, 风险 resiko. Halo Ma? Iya benar. Dia sama 险 危险的险 sama. 险nya ada bahaya ya. Oke, ini sudah ya. Saya balik dulu. Jadi 风nya angin, 险nya adalah 危险. 危险itu bahaya. 所以 semua ada kaitan gitu ya. 危险. Tadi bahaya. Oke, 危险 bahaya. 很危险 sangat berbahaya. Tapi kalau 风险 itu adalah kata benda, resiko. 再来是 oke, kalau misalnya orang bilang ambil resiko gitu ya. 冒险. Ini artinya ambil resiko. Semua ada apa namanya? Ada kaitan. Jadi nggak sia-sia. Percaya sama saya, setiap kosakata atau huruf yang dipelajari itu tidak akan sia-sia. Yang penting teman-teman masukin ke dalam otak gitu ya, dan pakai logika. Jangan dihafal doang. Kalau dihafal doang pasti lupa. 冒险 itu adalah ambil resiko. Ada orang suka ambil resiko ya. 冒险 plus minus ya kalau ambil resiko. Ya, kalau 保险不是 bungkus ya. 保险是 kayaknya lesson lalu ada ya. 保nya artinya melindungi, 保护的保. 不是包 bungkus. Kalau ini 保 apa huruf Mandarinnya berbeda ya. 保险 jadinya melindungi dari resiko sebenarnya ya. Cuman saya paham teman-teman ya, banyak ada kekeliruan dan misunderstanding ya, salah paham. 没关系. Ya, jadi setiap kosakata yang kita pelajari kayak 危险, oh ini muncul lagi nih, semua sama, ada kaitannya gitu ya. Nah, ini yang saya bilang 生词接龙, rentetan kosakata. Jadi begitu teman-teman dapat satu kosakata, bisa membuahkan beberapa kosakata. Jadi sekaligus ya, kita bilang sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Itu maksudnya ya. Jadi bisa sambil dapat kosakata yang lain. 保险 jadinya asuransi. 险nya dari sini ya, dari 危险 bahaya. Oke, silakan di screenshot dulu. Saya lanjut 经济. 经济 adalah ekonomi. Halo, Ma. Mungkin saya kasih satu contoh kalimat pakai 经济. Ini kepake sehari-hari. Jadi kalau orang, kita kan nggak bilang orang itu miskin gitu ya. Ya, maksudnya sama, cuman kita ngomongnya lebih halus. Nah, maka kita boleh pakai kosakata 经济 seperti itu ya. 比如说他家里的经济条件不好atau 不太好. Kadang-kadang orang ngomongnya gitu. Jadi lebih halus ya teman-teman ya. 我们不说他们很穷, 不是. 穷 itu miskin. Kita ada punya kosakata itu. Tapi cara ngomongnya kadang-kadang orang nggak bilang begitu ya. Kita bilang 家里. 家里 itu rumah. Jadi keluar. 经济条件. 条件 ini adalah syarat. Jadi 经济条件 sebenarnya kondisi ekonomi ya, 不是 syarat. Cuma kalau teman-teman tanya saya, 条件 ini artinya apa? Syarat.
你有条件吗？没有条件, nggak ada syarat ya. Saya bantu tidak ada syarat gitu ya. Misalnya contoh ada orang begitu. Nah, kalau 经济条件 ini satu frase artinya kondisi ekonomi. Ya, 他家里的经济条件不好. Teman-teman kira-kira paham ya, kondisi ekonominya tidak terlalu. Oke, 好, saya lanjut dulu kosakata berikut. Jibing, jibing adalah penyakit. Ya, biasanya kita pakainya ping, 对吗? Shengbing, sakit. Nah, tapi jibing ini kata benda ya, penyakit. Jibing. Mungkin teman-teman suka bilang gini. 随着医学的发达，我们比如说 jangan 我们 ya, bukan kita yang menemukan ya. Misalnya 学者医学的发达，专家们发明了很多治疗疾病的方法. Agak panjang. Jibing ini dia kosakata yang memang dipakai untuk artikel-artikel dan butuh kosakata lengkap seperti ini. Makanya kalimatnya teman-teman bisa berasa, aduh, tingkat tinggi gitu ya. Nah, nggak apa-apa. Buat pengetahuan aja ya. 随着医学的发达, 发达 itu perkembangan, berkembang. 医学 adalah ilmu kedokteran. I dari iseng, 学 dari belajar ya, ilmu kedokteran. 随着 seiring. Seiring perkembangan ilmu kedokteran, 专家 ini adalah expert. Ahli. Men-nya jadi menjamakan gitu ya. Jadi 专家们 berarti para ahli gitu ya. 发明 menemukan. Mereka itu seiring dengan perkembangan ilmu kedokteran, maka mereka menemukan sangat banyak 治疗 mengobati 疾病 penyakit. 方法是什么? Cara. Jadi saya rasa teman-teman setuju ya, seiring perkembangan ilmu kedokteran, banyak ditemukan cara-cara untuk mengobati penyakit. Mulai dari penyakit yang berbagai macam ya, mungkin dulu kayak penyakit kanker, orang cuma bisa kemo, sekarang bisa selain kemo ada disinarin, ada juga di imunoterapi ya. Jadi lebih bagus ya daripada yang namanya kemo. Kira-kira seperti itu. Jadi semakin berkembangnya ilmu kedokteran, semakin banyak ditemukan cara-cara supaya bagaimana sih orang tuh biar cepat sembuh, tapi juga tidak terlalu dirugikan. Dirugikan misalnya kayak kemo ya, teman-teman tahu ya, sel baik sama sel jahat semuanya kena. Tapi kalau imuno malah bagus, karena dia memang terapinya imunnya kita juga ya, seperti itu. Jadi, 随着医学的发达, seiring perkembangan ilmu kedokteran, 专家们发明了很多治疗疾病的方法. Para ahli menemukan banyak cara gitu ya untuk mengobati penyakit. 疾病 ini adalah penyakit. Jiping udah, kita akan lanjut ke 14. Silakan di screenshot dulu.
Sudah. 好，yang lain? Kalimatnya agak panjang ya, saya tungguin sebentar. Oke ya. Tapi kalau yang sehari-hari kita bilang sakit, itu dia nggak perlu pakai jiping, adanya cuma 生病 gitu ya. 他生病了，老师我生病了，不舒服。生病 ini sakit. Pakainya cuma 病 seperti itu ya. Oke, 好。再来 kita lanjut, berikutnya adalah biru. Biru saya rasa teman-teman sudah hafal ya. Saya sering banget pakai kata biru说. Biru说itu contoh ngomong ya, kalau diartikan, tapi aneh kan ya. Nah, memang itu cara ngomongnya begitu ya. Biru说itu artinya apa namanya? Contoh, let's say, gitu ya. Contoh kalimatnya seperti ini ya. Biru说, biru itu adalah contoh. 再来是事故，事故 adalah kecelakaan, 事故 kecelakaan ya. Kalau 故事 itu cerita, jadi benar-benar cuman kebalikan ya. Huruf Mandarinnya sama, cuman dibalik artinya berbeda. Oke. Lalu sorry, halaman sebelumnya maksudnya ini atau sebelumnya lagi? Oke, kan. Ya udah, oke. Silakan. Halaman sebelumnya ya. Jadi kita sampai 15, 事故 kecelakaan. Kalau dibalik jadi cerita ya, 故事. Oke, sudah? 不客气. Saya lanjut ya. Oke, tadi 事故. Nah, kalau 故事 jadi cerita. Ya, dengan apa namanya? Huruf Mandarin yang cuma dibalik gitu ya. Jadi 事故 kalau dibalik jadi 故事 cerita. Itu lumayan ya, kan nambah juga satu kosakata. Oh, kecelakaan. Tapi begitu saya balikin itu artinya cerita. Nambah satu kosakata. Oh ya, cerita. Mengulang kembali kosakata ya. Oke. 再来16. 16是造成. 造成 itu mengakibatkan. 造成 mengakibatkan. 17, 17, 损失 adalah kerugian, kerugian ya. 造成了很大的损失, mengakibatkan kerugian yang besar. Misalnya contoh, 这次的交通事故造成很大的损失. Saya ambil kosakata dari kosakata kita ya. 这次 kali ini. 交通是什么? Lalu lintas. 事故是 kecelakaan ya. 造成 mengakibatkan kerugian yang sangat besar, 很大的损失, kerugian yang sangat besar. Contohnya begitu ya. Jadi 这次的交通事故, 交通 adalah lalu lintas. 这次的交通事故造成了很大的损失. Oke ya, contoh kalimat untuk 损失 造成 sekalian ya. Saya lanjut dulu. 应该 seharusnya. Ini kosakata yang sering banget muncul ya. 应该 seharusnya. 19, 策划. 策划 itu artinya mengatur untuk jangka panjang. 策划. Berstrategi boleh, mengatur untuk jangka panjang. Namanya 策划. Kalau dulu kita belajar 计划, 有没有? 计划 membuat rencana, berencana sama ya.
tapi ini lebih rencana jangka pendek. Oke, 计划. Kalau 策划 biasanya 5 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, atau bahkan 1 tahun ke depan. Itu kita boleh bilang 策划 untuk jangka panjang, ya 10-20 tahun ke depan. Tapi kalau 计划 biasanya bulanan, 1 bulan, 2 bulan ke depan. Nah, seperti itu. Sedikit perbedaan di situ. Tapi kalau teman-teman merasa, aduh saya kuasai aja satu kosakata 计划, untuk semua boleh nggak? Boleh juga. Itu nggak maksudnya nggak dimarah-marahin, nggak ya. Cuman teman-teman jadi tahu penggunaan konteksnya seperti apa. 计划 membuat rencana, tapi rencana jangka pendek. Makanya kalau kita mau liburan gitu ya, liburan kita bilangnya, teman-teman suka dengar orang ngomong atau mungkin baca cerita, misalnya mau liburan. Liburan itu sebenarnya adalah rencana jangka pendek. Artinya mungkin dalam 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi. Makanya mereka bilang 计划. 你们计划去哪儿? Kalian rencana mau kemana? Dia biasanya nggak bilang 你们策划去哪儿? 没有 enggak bilang 策划, karena 策划 untuk jangka panjang. Biasanya perencanaan yang jangka panjang ya, perencanaan keuangan, perencanaan pendidikan anak, itu kita bilang 策划 ya. Oke. 再来是 kita lanjut 层次. 层次 adalah level atau tingkatan ya, 层次 level atau tingkatan. Ini sudah, saya mau ganti halaman ya. Oke, 层次. 层 itu adalah lantai, 次 adalah 1次2次的次, 1 kali, 2 kali, 3 kali ya. Nah, maka apa namanya, 层次 disebut level atau tingkatan ya. Xie Liana. Kalau sudah saya lanjut dulu ya. Oke, 层次. Nah, 层 ini misalnya contoh kita kepakai sehari-hari, misalnya 他住几层楼. Nah, mau pakai 几层 saja atau mau pakai lengkap 几层楼 boleh. Artinya apa, teman-teman? 他住几层楼? Iya, dia tinggal di lantai berapa? 谢谢同学们 ya. Boleh pakai 他住几层 atau 他住几层楼, mau dipakein lengkap juga boleh ya. Artinya dia tinggal di lantai berapa. Nah, semoga dengan begini teman-teman tahu, oh 几层楼 lantai berapa. Jadi apa ada kaitan sama 层次, oh level atau tingkatan ya. Terus yang kemarin saya berbagi sama kelas hari Jumat, 层 ini dipakai, tapi ini karena kita sendiri yang translate ya. Misalnya contoh 9层高 yang kemarin saya bahas ya di kelas hari Jumat. Ini 我觉得中国人不一定懂 大家要跟他们解释一下呀. Belum tentu orang Chinanya tahu ya, teman-teman perlu jelasin 为什么说9层高. Tapi begitu dia tahu, dia akan oh iya benar juga gitu ya. 9层高, 9 itu 9, 层 lapis gitu ya, level. Kau itu adalah kue. Yang kemarin teman-teman kasih tahu saya namanya kue pepe ya. 9层高 yang warna-warni, lapis-lapis itu teman-teman ya. Saya nggak tahu sekarang 9 nggak. Kalau dulu kayak kita orang Hokkien itu memang kita bilang itu namanya kue 9 lapis ya. 可能因为9 ini adalah angka bagus ya. 长长久久 itu abadi ya, forever, sehingga kuenya pun dibikin melambangkan sesuatu yang bagus. 但是我在中国没有看到9层高，没有。 nggak pernah ya, kalau di China misalnya teman-teman main ke China, meo. Kayaknya nggak ada ya, ini memang kue tradisi kita ke sini ya, 9层高 yang dijual di pasar, seperti itu ya. Oke, nah kalau misalnya yang Imlek, kita kan suka bilang lapis legit, itu kan sudah berlapis-lapis, makanya disebut 千层高. Kau ini kue ya, kau dian de kau. Yang tadi saya tulis kau dian de kau ya. Terus ceng tadi level atau lantai. Cian ini adalah ribuan.
Qian Cheng Gao lapis legit karena sudah tidak terhitung. Saya rasa kalau teman-teman tanya orang yang bikin, hitung nggak sih lapisannya berapa? Orangnya nggak hitung ya harusnya ya. Enggak, ini cuma iseng doang. Makanya disebut Qian Cheng Gao, lapis legit ya. Lapisannya sudah ribu-ribuan. Oke, ini semoga membantu ya untuk Cheng, lantai. Oh ya, tadi ini cara jawabnya. Ta zhu ji ceng lou. Misalnya teman-teman mau bilang, dia tinggal di lantai 12. Maka cara jawabnya seperti apa, teman-teman? 12层，12楼 juga boleh ya. 12层，12楼，他住12层。di lantai 12 ya. 12楼也可以。lantai 12. 12 ini 12. Sudah? Saya lanjut lagi ke kosakata berikutnya. Fenwei. Fenwei itu dibagi menjadi. Fen itu membagi. Wei menjadi. Teman-teman masih ingat? 我要成为一名医生. Pernah ingat kita bahas impian, mau jadi apa gitu ya. Nah, itu 成为 的 wei. Wei artinya menjadi ya. Dibagi menjadi. Fenwei. 再来是22，我们看一下22 ya. 医疗险 医 adalah 医生的医. Oke, ini sudah, biar saya share halaman baru saja. Sudah ya. Oke, 好的, kita lanjut. 医疗险. 医是医生的医, 疗是治疗. Tadi sudah muncul juga kosakatanya ya. 险是保险的险. Jadi ini gabungan dari kosakata yang ada. 医 adalah dari 医生, dokter. 医院, rumah sakit. Dokter. Ini rumah sakit. Nah, kalau liao, tadi ada 治疗, 有没有? Teman-teman boleh lihat lagi catatannya. 治疗是什么? Mengobati ya. Sorry. Mengobati. 治疗, mengobati. Benar ya? 预防胜过治疗. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah ini gitu ya. Yifang itu artinya mencegah. 治疗 itu mengobati. Mungkin teman-teman sudah bisa tebak ya. Mencegah lebih baik dari mengobati. Nah, 胜过 mungkin teman-teman bertanya kok nggak pakai 比较 gitu ya. Enggak. 胜过 胜 ini artinya menang. 过 melewati ya. Jadi mencegah itu lebih baik artinya menang, melewati daripada si mengobati. Cara ngomong di bahasa Mandarinnya adalah 预防胜过治疗. Zai是险 险 kita udah bahas ya, 保险的险. Makanya 医疗险 disebut sebagai asuransi kesehatan, artinya asuransi yang untuk rawat inap ya, ke rumah sakit, rawat inap, konsultasi dengan dokter, itu namanya 医疗险. Izinkan saya untuk lanjut berikutnya karena satu grup gitu ya. Oke, nomor 23, 重疾险. 重 itu adalah berat ya, berat, parah, kritis, itu namanya 重. Ji, 疾病的疾, tadi kita baru bahas di nomor 13 ya. Teman-teman bisa lihat
ji, oh ji-nya adalah nomor 13, jibing, sakit. Xian-nya adalah pausian, asuransi. Jadi ini semua nama-nama khusus ya, teman-teman jadikan pengetahuan saja. Kalau kesulitan menghafal nggak apa-apa, karena kadang-kadang teman-teman nggak kepakai sehari-hari kan. Yang penting tahu kosakata oh zhong artinya berat. Untuk halaman ini sudah. Oke, ya saya lanjut dulu. Tadi zhong ji xian. Zhong ji xian. Zhongnya artinya berat atau parah. Teman-teman pernah tahu严重吗? Pernah satu kosakata namanya 严重. 严重 itu parah. 就是这个重 parah. 他伤得很严重. 他伤得很严重. Dia terluka parah. Ya, 伤得很严重. 伤 ini 受伤的伤, terluka. Misalnya tadi交通事故, kecelakaan lalu lintas. Terus kita nyambung ya ke kalimat ini ya. 比如说 apa siapa ya, kita ganti dengan 他 lah ya. 他伤得很严重. Dia terlukanya dengan sangat parah. 就是这个重 berat parah ya. 伤得很严重. 重疾险, jadi asuransi sakit atau penyakit yang berat ya, penyakit kritis yang teman-teman bilang. Oke, halaman sebelumnya silakan. 重疾险. Saya berhenti sampai 23 dulu ya, teman-teman silakan yang mungkin mencatat atau screenshot. Oke, silakan. Halo, saya lanjut ya. Sudah semua? Ya, 不客气, Cynthia. Ya, ini halaman terakhir ya, Bu Lili ya. 严重的重, jadi 重 selain untuk parah. Nah, sebenarnya 重 bisa dipakai juga untuk berat, maksudnya barangnya berat gitu ya. Misalnya 这本书很重. 这本书很重是什么意思? Buku ini sangat berat ya, jadi bisa dipakai untuk berat yang benda gitu ya, selain parah. Jadi ada dua konteks. Oke, 再来是 saya boleh lanjut ya. 这本书很重, buku ini sangat berat. Oke, nah tambahan satu kosakata. Teman-teman masih ingat badan? Badan itu adalah kosakatanya apa? Badan, bahasa Mandarinnya adalah ini sudah ya. Oke, saya boleh lanjut. Badan, 身体. Oke, 很好. Ya, masih ingat ya. Nah, sekarang kalau kita mau bilang berat badan. Ya, berat badan itu tinggal diambil si ti-nya sama 重, 体重. Ya, jadi apa namanya? 身体的体, 重 yang barusan ya. Jadi namanya berat badan. Iya, menarik nggak sih teman-teman? Menurut saya menarik ya. Saya berusaha berpikir bagaimana teman-teman menemukan, oh kosakata yang saya pelajari itu nggak sia-sia ya, nggak ada sesuatu yang sia-sia teman-teman ya. Jadi 身体, oke, saya hafal badan. Begitu ketemu
体重 身体的体重 老师bilang berat. Oh, berat badan kali ya maksudnya. Ya, kira-kira bisa begitu dan semoga membantu ya teman-teman bisa tersambungkan dengan kosakata yang lain. Jadi bisa lumayan lah membantu terus cung berat, cung berat badan ya. Nah, cuman lucunya ini kan berat badan ya, makanya cung. Tapi kalau misalnya tinggi badan ya, tinggi badan 我们说身高。所以ya 很有趣ya, 很有趣，很有意思, menarik sekali. Dia nggak pakai double, tapi ya begitulah ya, karena saking dia punya banyak huruf dan kosakata, dia bisa combine. Jadi nggak diulang teman-teman ya. Shenkao ini adalah tinggi badan. 我们说身高，所以身和体 dia kepisah dan dia punya fungsinya masing-masing ya. Artinya sama kan teman-teman ya. Kau ini tinggi. Han kau ya. Dulu kita mungkin pernah belajar kau tinggi. Ya. Mungkin teman-teman kan mulai oh ya udah kalau gitu tinggi badan juga pakai ti dong ya. Enggak, mereka bilangnya shen kau itu tinggi badan, ti zhong itu berat badan ya. Oke. 好，再来kita lanjut nomor 24. 寿险，寿险 itu adalah asuransi jiwa. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya saya, 寿itu adalah 人寿。人寿 ini adalah usia manusia ya. 我们说人寿，所以寿险 itu adalah asuransi jiwa, asuransi yang melindungi apa ya, kemanfaatan ekonomi dari usia manusia ya, sebenarnya gitu benefitnya si ekonomi ya, jadi nilai ekonomi dari usianya manusia namanya 寿险. Nah, show ini dipakai juga misalnya kayak orang tua kita yang mau merayakan ulang tahun yang sudah di atas 60 tahun ke atas. 我们说大寿，我们可以说比如说ya hari Jumat lalu ya ada teman kita ya, Diana yang papanya pas ulang tahun 80 tahun. Pas saya kasih contoh, 比如说我们可以说老师我爸爸星期五 ya, saya ambil contoh yang real ya, kebetulan pas ya. 我爸爸星期五正在过80岁的大寿. Tanya besar ya, 大寿 usia besar, maksudnya ulang tahun yang besar ya. Kalau kita artikan ke bahasa Indonesia memang agak aneh, tapi bahasa Mandarin ngomongnya begitu, 80岁的大寿. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ada bikin hiasan kue huruf Mandarin pasti dibikinnya gede-gede begini. Nah, ini show, teman-teman bisa lihat ya. Ya, huruf Mandarin show ini. Ya, teman-teman lihat ya, ada orang bikin kue toppernya dikasih gede-gede namanya show. Show itu sesuatu yang ibaratnya benar-benar usia bonus ya. Panjang umur maksudnya ya. Jadi, 我爸爸星期五正在过80岁的大寿. Misalnya Liana kasih tahu saya gitu ya, 老师我爸爸星期五正在过80岁的大寿. 80岁 itu usia 80 tahun ya. 岁 ini usia. 大寿 usia yang besar artinya panjang umur ya. Biasanya orang tua kan kita rayain gitu ya. 正在 itu sedang. 过 merayakan. Di sini 过 bukan melewati tapi artinya merayakan. Bisa artinya 过生日. 老师今天我过生日. Misalnya ya teman-teman kasih tahu saya, 老师hari ini saya ulang tahun loh. Maka saya bilang 祝你生日快乐gitu ya. Bagi teman-teman yang di sini kan masih pada muda-muda. Nah, maka saya bilang 祝您生日快乐. 长命百岁 misalnya ya. Panjang umur untuk yang masih muda. Kalau yang udah berumur begini, misalnya umur 80 gitu ya, 60, 70, kita boleh bilang
健康长寿就是这个寿 ya panjang umur. Halaman ini sudah. Biar saya ganti halaman ya. sedang ya, sedang merayakan ulang tahun yang ke-80. Ya, pokoknya sih 61 ke atas orang-orang sudah menjulukinya dengan Tasho. Katanya itu ya usia bonus gitu ya teman-teman ya. Udah dihitung panjang umur ya, bersyukurlah. Halo Ma, sudah? Yang lain? Oke, sudah ya. Saya lanjutin dulu tadi. Misalnya apa ya? Teman-teman mau bilang sama saya, 老师，我今天过生日. Artinya apa? 我今天过生日. Kan kita boleh bilang begitu ya. Atau 今天是我的生日. Nah, ada cara ngomongnya begitu. 今天是我的生日, macam hari ini ada ulang tahun saya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai 过 yang tadi ditanyakan, dan kita pakai ini kata kerja, verb. Maka kita bilang, iya, saya berulang tahun hari ini ya. 我今天过生日. Misalnya teman-teman bilang sama saya, 老师，我今天过生日, gitu ya. Hari ini saya merayakan ulang tahun. Artinya saya berulang tahun. Betul. Berulang tahun. Terus karena teman-teman di sini saya anggap masih muda semua gitu ya, maka saya bilang, oke, 祝您生日快乐. 生日快乐 nggak usah ditulis ya, teman-teman sudah tahu. Misalnya 身体健康, tubuhnya sehat-sehat, terus 长命百岁. Untuk yang muda kita bilangnya 长命百岁. 长命百岁. Panjang umur. 长 panjang, 命 nyawa, 百 itu ratusan, 岁 usia, panjang umur. Untuk yang masih muda, ya silakan pakai catatan ya. Catat di catatan masing-masing. Tapi kalau untuk orang tua yang udah usia 61 ke atas gitu ya, sampai tadi usia 80, kita boleh bilang 健康长寿. Jadi jangan salah penggunaan gitu ya. 健康长寿, 健康 artinya sehat, 长寿 artinya panjang umur. Untuk orang-orang tua. Ya. 健康长寿. Kayak tadi papanya Liana, nah kita boleh ucapin 祝你爸爸健康长寿 ya, semoga papanya sehat dan panjang umur. Silakan di screenshot dulu. 健康长寿. (我们还有时间吗？超时了是吧？好，oke, 好，没关系。Kita sampai nomor 24 dulu ya. Nanti minggu depan kita lanjutin lagi sampai berikutnya. 好，那好，谢谢大家，祝大家健康平安再见，我们下星期见，祝大家周末愉快，拜拜，谢谢班长。